Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Dari saya, Nur Azimah, sebagai guru seni budaya SMP Negeri 3 Pekalongan. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita berkenalan dengan kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan. Di sini tertulis bahwa kurikulum itu dianggap sebagai jantungnya pendidikan. Jadi bagaimana kita menjadikan kurikulum itu tetap berjalan dengan baik sehingga proses pembelajaran yang diikuti oleh peserta didik juga sepadan, sama-sama berjalan dengan baik. Kenali kurikulum lebih dekat. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas peran dan fungsi kurikulum. Peran dari kurikulum yaitu pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan fungsinya adalah memandu dalam proses peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana kurikulum yang baik? Bapak Ibu, kurikulum yang baik yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari majunya teknologi ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, zaman sekarang itu apa-apa teknologi ya, bahkan anak-anak atau peserta didik yang kita ampu mungkin lebih cepat mengikuti era perkembangan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Oleh karena itu, untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, mari kita usahakan memanfaatkan era digital. Jadi tidak hanya sekedar menulis di papan tulis atau menghafalkan atau menjelaskan. Jadi kita bisa menggunakan teknologi sebagai bahan untuk kita memberikan proses pembelajaran di dalam kelas. Seperti misal kita menampilkan sebuah video pembelajaran, kita bisa menggunakan kuis pada aplikasi-aplikasi yang sekarang mungkin sudah banyak ya Bu untuk asesmen dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang diadaptasi dengan karakteristik peserta didik. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau menurut saya pribadi harus betul-betul memahami perbedaan karakteristik peserta didik. Jadi peserta didik ini merasa diakui dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah kurikulum yang baik itu tidak mengekang dan memaksa seluruh sivitas akademika. Sudah tahu kan Bapak Ibu kurikulum yang baik itu seperti apa? Nah, pertanyaannya, jadi dapatkah kurikulum berubah? Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini penting sekali kita memberikan proses pembelajaran yang bermakna, jadi sehingga anak-anak kita sebagai manusia kelak ketika sudah bermasyarakat itu betul-betul sangat bermanfaat oleh proses pembelajaran yang sudah mereka lewati dalam sekolah. Jadi kesimpulannya, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional
operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi, juga sesuai dengan lingkungan geografi. Nah, jadi menurut kurikulum itu bisa berubah ketika kita kembali melihat bahwa kurikulum itu harus bersifat dinamis, artinya harus menyesuaikan dengan keadaan sekolah, baik karakteristik maupun geografisnya. Kita juga jangan meninggalkan kodrat zaman dari peserta didik itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia, alasan pentingnya perubahan kurikulum yaitu yang pertama agar sesuai dengan perkembangan zaman, kedua dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, dan yang ketiga adalah menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Bagaimana mewujudkannya? Kita bisa bekerja sama dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat yang harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Nah, melalui apa kurikulum merdeka? Kenapa sih? Mengapa kurikulum merdeka? Nah, Bapak Ibu, yang pertama, karena kurikulum merdeka itu lebih fokus pada materi esensial. Yang kedua, struktur kurikulumnya fleksibel. Yang ketiga, tersedia banyak perangkat ajar. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, menjadikan peserta didik lebih bahagia. Wah, seru ya ketika kita menggunakan kurikulum merdeka karena lebih berpusat pada peserta didik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, kurikulum itu bersifat dinamis, menyesuaikan kodrat zaman, karakteristik peserta didik, kemudian keadaan geografis. Demikian paparan aksi nyata dari saya. Kemudian ini saya mencuplik dari kata-kata Nadiem Makarim, di mana pendidikan itu tidak hanya di dalam kelas, bukan hanya guru tetapi juga orang tua, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu kalimat dari Bapak Nadiem Makarim. Terima kasih banyak Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.